Liburan ke Bali dan menikmati indahnya pemandangan alam itu wajib ya. Tapi jangan lupa kalau Bali juga punya banyak sekali pilihan kesenian yang wajib dilihat. Apalagi ternyata ada seorang tour guide yang mendedikasikan hidupnya untuk mengenalkan budaya dan adat istiadat Bali yang sebetulnya kepada para wisatawan. Tapi sayangnya sampai sekarang mayoritas tamu yang tertarik adalah wisatawan asing. Pulau Dewata tak hanya tersohor dengan keindahan alamnya, juga kaya akan seni dan budaya. Namun belum banyak pelancong yang mengeksplor lebih dalam wisata yang satu ini. Pagi ini saya akan mengikuti tur yang unik, bukan berkunjung ke spot wisata umumnya di Bali, tapi saya akan mengunjungi para seniman untuk melihat langsung cara mereka mencipta berbagai benda seni indah khas Pulau Dewata, Bali. Lokasi pertama adalah Desa Kusamba di kawasan Klungkung. Desa ini terkenal sebagai sentra pembuatan keris. Di sini saya pun bertemu dengan pemimpin tur ini, yaitu Wayan Malendra atau yang biasa disapa dengan nama Little Wayan. Tur seniman bersifat privat. Little Wayan selalu hanya membawa satu grup keluarga atau pasangan saja. Nah, kali ini saya bersama dengan wisatawan asal Belanda bernama Kelly dan juga Tom. Di awal tur kami bisa belajar cara pembuatan keris langsung dari ahlinya. Bagi masyarakat Bali, keris dianggap sebagai perlambang Brahma, Wisnu, dan Siwa. Satu keris terbuat dari campuran baja, besi, dan nikel. Keris yang dibuat dengan baik biasanya akan dipakai dalam berbagai upacara keagamaan. Untuk tahu kualitas sebuah keris ada caranya loh. Keris yang bagus pasti anti gravitasi atau dapat berdiri sendiri tanpa dipegang. Wow! Oke, dari pembuatan keris kita menuju ke lokasi selanjutnya, yaitu sentra pembuatan kain tenun khas Bali. Di tempat ini, tamu dapat melihat langsung pembuatan songket juga endek dengan cara yang tradisional. Kedua jenis kain khas Bali ini dibuat dengan menggunakan alat yang berbeda. Di tempat ini, dalam satu hari bisa menghasilkan satu kain endek. Sedangkan untuk selembar songket bisa dirampungkan dalam waktu 1 bulan. Mau mencoba menenun? Boleh saja. Para ibu-ibu di tempat ini pun sangat ramah untuk mengajari para tamu cara menenun khas Pulau Bali. Ingin mengenalkan budaya Bali yang lebih luas kepada para tamunya, Little Wayan selalu membawa para tamu merasakan langsung suasana pedesaan di Bali. Tak hanya barang-barang seni, juga tradisi turun-temurun yang ada. Seperti bagaimana para pemuda membuat layang-layang secara gotong royong di banyak desa. Nah, tujuan selanjutnya adalah mengunjungi Desa Seni Kamasan. Membawa tamu ke desa seni adalah program yang digiatkan oleh Little Wayan. Ini timbul dari keprihatinannya akan kelangsungan desa seni di Bali yang mulai terkikis dengan banyaknya spot wisata kekinian. Desa Kamasan terkenal dengan seni lukis klasiknya. Lukisan jenis ini sudah ada sejak abad ke-17. Umumnya, lukisan tanpa dimensi ini bercerita tentang agama Hindu dan budaya Bali. Di Desa Kamasan sendiri, seni lukis ini sudah mendarah daging. Kita bisa menjumpai banyak seniman lukis Kamasan yang menghabiskan kesehariannya dengan melukis ataupun memberi warna pada lukisan. Dimulai sekitar pukul 10 pagi, biasanya ada 5 lokasi yang akan ditawarkan oleh Little Wayan kepada para tamunya. Kali ini, lokasi terakhir yang akan kami singgahi adalah Sanggar Demen Melaja di Desa Bakas. Sanggar ini didirikan sendiri oleh Little Wayan 8 tahun yang lalu. 17 tahun berkecimpung di dunia pariwisata, Wayan Malendra atau Little Wayan merasakan panggilan jiwa untuk berkontribusi lebih pada kemajuan daerahnya, juga kemajuan pariwisata di Bali. Inilah, di samping kita bekerja di bidang ini, tapi kita juga mengenalkan dan juga menjaga. Dengan mengenalkan budaya kita yang sangat luar biasa, saya kira akan tumbuh kecintaan. Kecintaan dari kita, kecintaan dari tamu itu sendiri. Kalau sudah cinta sama cinta kan bisa menjaga itu sendiri, otomatis. Tidak pernah melakukan promosi, tur seniman yang digagas oleh Little Wayan ini mendapat respon yang positif dari wisatawan mancanegara. Kekhasan budaya dan adat istiadat Bali ternyata menjadi magnet dan daya tarik tersendiri yang tak kalah dari atraksi wisata modern lainnya di Pulau Dewata. Sayang, hingga kini mayoritas tamu yang mengikuti tur seniman adalah wisatawan asing.
Yeah, it's a really kind man. He's full of passion to tell me all the stories about the way of life of Bali, and yeah, he loves his job. So it's really cool to see that he wants to show us everything of Bali. Gak mau kalah, saya juga mau belajar menari Bali langsung dari ahlinya. Itu dia hanya hal yang paling basic atau yang paling dasar dari belajar tarian Bali. Emang sangat susah ya, apalagi kalau sudah dewasa atau sudah besar, karena tarian Bali ini belajar dari kecil banget. Kalau di Bali sendiri dimulai dari umur 4 tahun. Tadi saya belajar itu adalah cara ngegol dan juga cara agam kanan, agam kiri. Susah banget. Tapi ini layak untuk dipelajari, apalagi untuk kita yang ingin melestarikan budaya Bali dan juga budaya Indonesia ya. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Jangan lupa subscribe dan juga nonton tayangan berita lainnya di sebelah sini. Subscribe, nonton lagi.